Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi dari Lukasa Property. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan review untuk rumah tipe 3672 di Blok C12 milik dari Ustadz Ibad, salah satu Ustadz di Pondok Pesantren Ibnu Katsir. Baik, kita lihat rumahnya. Seperti yang kita lihat, rumah di samping kami ini baru saja selesai dan insya Allah besok akan segera dilakukan serah terima unit. Kemudian hari ini mungkin kita akan mereview detil-detil dari rumah tipe 36 ini. Monggo kita langsung saja menuju ke unit rumahnya. Oke, sahabat properti, sekarang kita akan cari tahu apa aja sih spesifikasi sehingga rumah ini menjadi rumah yang sangat berkualitas. Monggo kita mulai dari area depan dari rumah ini. Tapi sebelumnya kita review ininya, tanggal mulai pembangunannya itu 15 Maret 2021. Kemudian ready atau siap serah terima sudah sejak tanggal 31 Juli kurang lebih 3 hari yang lalu. Dan besok insya Allah tanggal 4 Agustus akan kita agendakan untuk serah terima unit kepada pemilik. Nah, kita review dari bagian depan dulu. Di sini bisa kita lihat dimensi lebar depan ini, lebar lahan itu 6 meter kali 12 meter, jadi total 72 meter persegi. Kemudian untuk carport ini sendiri berdimensi 5 kali 5 meter. Ada taman juga di sana. Berdimensi 1 kali 4 meter dengan menggunakan paving konblok 20 kali 20. Mari kita masuk lebih dalam, memasuki ruang tamu dari rumah tipe 3672 ini. Ruang tamu ini berdimensi 2,5 kali 3,25 meter. Dengan menggunakan keramik atau granit berdimensi 60 kali 60. Kemudian untuk cat dalam ini adalah Altex. Untuk cat luarnya menggunakan Nippon. Dan bisa juga kita lihat di sini dari ruang tamu ini, rumah ini memiliki plafon yang cukup tinggi dengan tinggi dari bawah hingga ke atas itu berukuran 4 meter dan dengan plafon yang dibuat miring seperti ini sehingga memiliki space yang lebih luas dan kesan lebih leluasa. Oke, memasuki ruang tengah. Ruang tengah ini berdimensi 4 kali 3,25 meter sehingga terasa sangat leluasa untuk ruang keluarga atau ruang tengah ini. Dan di sini ada dinding pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga sehingga cukup menjaga privasi keluarga. Dan ini juga bagian dari desain yang memenuhi syarat untuk bisa dikatakan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan yang syar'i, kurang lebih seperti itu. Nah, kita ke bagian dapur dulu. Ukuran dapurnya sendiri adalah 1,5 kali 1,5 meter. Dan ini juga sudah termasuk ready dari developer. Biasanya untuk pembelian rumah di luar sana mungkin belum dilengkapi dapur, tetapi di Attaya Residen semua unit rumah yang ada di sini sudah pasti dilengkapi dengan dapur seperti yang kita lihat di sini. Ini juga menggunakan keramik sama dengan lantai ukuran 60 kali 60. Kamar tidur bagian depan ini berdimensi 2,75 meter kali 2,5 meter. Tetapi dengan penyesuaian dengan jendela yang kita bikin lebih memanjang seperti ini sehingga pencahayaan juga cukup untuk kamar depan ini, maka di sini juga terasa cukup leluasa.
Kemudian bisa kita lihat di atas sini, tembok ini tidak kita tutup, tetapi di sini ada istilahnya terbuka di sini untuk sirkulasi udara yang lebih bagus, sehingga kamarnya tidak menjadi pengap dan terasa sempit. Nah, seperti itu. Baik, kita ke kamar belakang. Nah, sekarang kita memasuki kamar tidur belakang. Kamar tidur belakang ini memiliki dimensi yang lebih luas dari kamar depan, yaitu 3 kali 2,75 meter dengan akses langsung. Jendela kamar belakang ini bisa melihat ke bagian belakang yang juga dengan atap yang terbuka, sehingga dari sini pun bisa mendapatkan sirkulasi udara yang cukup untuk kebutuhan di dalam kamar tidur bagian belakang ini. Oh ya, untuk rumah di Attaya Residen, kusen jendela dan kusen pintu itu semuanya menggunakan aluminium agar lebih awet dan tahan terhadap rayap, karena itu salah satu resiko ketika kita punya rumah dengan kusen dari kayu, biasanya cepat lapuk atau rapuh. Kita ke bagian belakang. Nah, salah satu bagian terpenting dari sebuah rumah tentunya adalah kloset atau kamar mandi. Baik, kita buka. Nah, di sini bisa kita lihat kamar mandi dari rumah tipe 3672 ini menggunakan kloset duduk. Ini juga sudah menjadi bawaan dari developer dengan menghadap ke arah utara. Nah, kenapa menghadap ke arah utara? Karena kita menjaga persyaratan yang memenuhi syarat dari sisi syar'inya, seperti itu. Karena kalau menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, maka itu bertentangan dengan persyaratan dalam syariah itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Kemudian di depan kamar mandi ini ada tempat cuci baju dan tempat cuci piring. Di sini juga air sudah mengalir dengan cukup baik ya. Di kawasan Attaya Residen, alhamdulillah kita juga sudah pasang instalasi PDAM. Kemudian untuk penerangan PLN juga sudah terpasang di kawasan Attaya Residen ini, dan setiap unit rumah itu dengan kapasitas listrik 900 ya. Kurang lebih seperti itu review untuk rumah tipe 3672 di Blok C12 ini di Attaya Residen, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Nah, sahabat properti, bagi Anda yang saat ini lagi cari-cari referensi untuk membeli rumah, mungkin salah satunya yang bisa Anda pilih adalah perumahan Attaya Residen, perumahan syariah yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, dan sebentar lagi, beberapa unit lagi akan segera habis unit rumah di Attaya Residen ini. Nah, jangan tunda waktu lagi, segera hubungi nomor di bawah ini untuk mendapatkan unit rumah yang insya Allah sangat-sangat cocok untuk Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk spesifikasi bangunan yang lebih lengkap, rumah tipe 3672 di Attaya Residen ini menggunakan batu bata merah, kemudian atapnya menggunakan genteng beton, lalu kita melihat ketebalan temboknya di sini kurang lebih 15 cm, sehingga cukup tebal dan insya Allah cukup kuat dan terjamin kualitas ketahanannya juga dengan campuran material PC semen pasir dengan perbandingan 6:1. Campuran ini insya Allah merupakan campuran yang cukup kuat. Kita kemudian menuju ke bagian dalam. Untuk spesifikasi yang lebih lengkapnya ini
menggunakan daun pintunya triplex dengan finishing HPL. Untuk di dalam ruangannya sendiri kita gunakan cat Altex berwarna, ini tepatnya abu-abu ya, berwarna abu-abu. Kemudian untuk cat luar kita menggunakan Nippon dengan warna yang sama, yang menjadikan rumah ini tampak elegan. Bisa juga kita lihat di atas sana terdapat jendela yang cukup lebar di bagian bawah atap. Itu fungsinya untuk mengoptimalkan pencahayaan atau sinar matahari yang bisa masuk ke dalam rumah sehingga bisa menghemat penerangan listrik. Kita menuju ke ruang bagian dalam. Di ruang tengah kita melihat di sini ruangan yang cukup leluasa dengan tembok yang cukup tinggi, 4 meter, dengan plafon yang juga dibentuk dengan plafon yang miring dengan tembok yang tidak seluruhnya tertutup, tetapi ada tembok yang terbuka di bagian atas kamar. Di sini akan menambah kesan luas pada rumah tersebut. Bisa kita lihat di bagian tembok atas kamar tidur belakang ini terbuka ya. Begitu juga antara tembok kamar tidur belakang dan kamar tidur depan juga tidak tertutup. Di sini juga terbuka sehingga betul-betul bagus untuk sirkulasi udara. Dari kamar tidur belakang ini juga ada jendela yang bisa mengakses view di bagian belakang rumah ini. Di situ atap terbuka juga agar bisa dijadikan tempat untuk menjemur pakaian ya di area sini. Selain juga tempat cuci pakaian. Oke. Dari ruang tamu ke ruang tengah tidak tembus secara langsung, tetapi ada tembok pembatas di sini. Fungsinya untuk menjaga privasi keluarga sesuai dengan syar'i. Adanya dapur ini memang sudah merupakan bawaan dari developer, sudah include dengan harga yang diberikan, termasuk juga sudah free SHM. Air menggunakan PDAM yang alhamdulillah mengalir cukup baik. Dari ruang dapur ada akses jendela juga yang bisa melihat view di area belakang di tempat cuci baju. Dan itu menjadikan dapur ini cukup terang ya, tanpa harus diterangi oleh lampu, tapi cukup memanfaatkan pencahayaan dari jendela di samping dapur ini. Nah, dari ruang tengah kita masuk ke ruang halaman belakang ya. Ini halaman belakang tetapi kemudian dimanfaatkan untuk menjadi ruang cuci baju, cuci piring. Kemudian di sini adalah kamar mandinya dengan menggunakan kloset duduk. Untuk dimensi kamar mandinya itu 1,5 kali 1,5, cukup lebar untuk sebuah kamar mandi. Dan untuk ukuran tubuh orang Asia sudah cukup lebar ya kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 seperti ini. Dan klosetnya kenapa menghadap utara? Karena itu adalah persyaratan yang juga tujuannya untuk memenuhi persyaratan syariah Islam. Karena kloset itu kalau menghadap ke kiblat itu melanggar peraturan dalam syariah Islam seperti itu ya. Jadi ini menghadap ke utara. Oke, kita tutup klosetnya. Oh ya, di sini ada 2 keran air. Oke.
tinggal menambahkan timba atau wadah air saja sesuai dengan keperluan pemilik rumah. Jadi untuk standar dari rumah tipe 3672 ini adalah carport dengan menggunakan paving konblok 20x20. Kemudian ada ruang tamu yang terpisah dengan ruang keluarga. Sudah ada ruang keluarga, sudah ada dapur, ruang cuci baju, cuci piring, 2 kamar tidur, ya, 2 kamar tidur, dan kemudian ada kamar mandi dengan kloset duduk yang sudah kita review sebelumnya. Oke, seperti ini. Jadi setiap pembatas ruang atau tembok pembatas ruang itu sengaja dibuat terbuka seperti ini. Baik, mungkin sekian review untuk rumah tipe 3672 ini.